Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai tugas Jarkomdat. Pertama-tama, sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Cahaya Irham, yang kedua ada Niki Christian, yang ketiga ada saya sendiri Ananda Mutiara, dan yang terakhir ada M. Rifki Bagaskarani. Selanjutnya, sebelum kita memulai untuk mempresentasikannya, kita akan membacakan soal dari tugas Jarkomdat itu sendiri. Di mana soalnya yaitu sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung yang pertama terdiri dari divisi accounting yang terdiri dari 7 PC host. Yang kedua ada divisi teknikal yang terdiri dari 20 PC host. Dan gedung 2 terdiri dari yang pertama ada divisi public relation yang terdiri dari 18 PC host dan ada divisi marketing yang terdiri dari 32 PC host. Di mana setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Gedung 1 dan gedung 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan adalah 162.168.10.0/24 dengan metode perhitungan VSLM. IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jaringan. Jaringan adalah perangkat telekomunikasi yang bertugas untuk menghubungkan antar pengguna. Pengguna-pengguna tersebut dapat berdekatan maupun berjauhan. Secara harfiah, telekomunikasi memiliki arti yaitu tele berarti jauh dan komunikasi berarti hubungan dalam pertukaran informasi. Teknik telekomunikasi dikembangkan manusia untuk menebus perbedaan jarak, di mana memiliki jarak yang tidak terbatas jauhnya menjadi perbedaan waktu yang sekecil mungkin. Berikutnya topologi jaringan akan dijelaskan oleh saya. Topologi adalah metode yang digunakan dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Topologi yang kami gunakan pada tugas kali ini yaitu topologi extender star, di mana topologi extender star sendiri adalah sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star, tetapi pada topologi extender star memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat, sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan daripada topologi star biasa. Saya akan menjelaskan sedikit dari topologi yang kami buat. Di sini kami misalkan masing-masing divisi dengan 2 PC, dan di mana dari kedua PC tersebut dihubungkan pada sebuah switch. Pada gedung 1 terdapat divisi accounting dan divisi teknikal. Masing-masing switchnya dihubungkan pada sebuah router. Begitu juga pada gedung 2 terdapat divisi public relation dan divisi marketing. Masing-masing switchnya dihubungkan juga pada sebuah router. Dan router pada gedung 1 dan gedung 2 dihubungkan pada sebuah router yang pada akhirnya dihubungkan pada sebuah web server. Kemudian nanti kita akan melakukan IP addressing dan subnetting. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP itu memiliki 2 fungsi. Secara umum, itu menjadi host atau identifikasi antar muka jaringan dan pengalamatan lokasi. Internet Protocol versi 4 atau IPv4 mendefinisikan alamat IP ke dalam nomor 32 bit. Nah, tapi karena pertumbuhan internet yang sangat cepat, jadi semakin tipis alamat IPv4 yang tersedia sekarang. Jadi sekarang sudah ada IP versi 6 atau IPv6.
dengan 120 bit untuk alamat IP-nya, distandari pada tahun 1998. Dan sudah menyebar sejak pertengahan 2000-an. Tapi di sini kita masih menggunakan IPv4. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil, atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Nah, untuk yang pertama itu ada divisi marketing dengan jumlah host 32, sehingga prefixnya yaitu kita bisa menggunakan yang 26 dengan network address 192.168.10.0 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Dikarenakan prefixnya 26, maka untuk broadcast addressnya 63 dikarenakan jumlah IP maksimal ada 64, sehingga usable IP-nya yaitu 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Untuk divisi teknikal, jumlah hostnya itu ada 20, sehingga kita menggunakan prefix 27. Untuk network address-nya kita lanjutkan dari broadcast address sebelumnya, sehingga menjadi 192.168.10.64. Untuk subnet mask-nya dikarenakan prefix 27, maka 255.255.255.224. Untuk broadcast address-nya dikarenakan jumlah IP maksimalnya ada 32, maka akan menjadi 192.168.10.95 dengan usable IP 192.168.10.65 sampai dengan 192.168.10.94. Untuk public relation ada jumlah hostnya ada 18 dengan prefixnya masih sama 27. Untuk network address-nya masih melanjutkan dari broadcast address sebelumnya, sehingga mulai dari 192.168.10.96 dengan subnet mask-nya masih sama dikarenakan prefixnya sama. Dan untuk broadcast address-nya untuk jumlah IP maksimalnya masih sama, itu 32, maka broadcast address public relation ini adalah 192.168.10.127 dengan usable IP dimulai dari 192.168.10.97 sampai 192.168.10.126. Untuk accounting, jumlah hostnya ada 7 dengan prefixnya yaitu 28. Untuk network address-nya dimulai dari 192.168.10.128 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.240. Dikarenakan jumlah IP maksimalnya ada 16, maka broadcast address-nya akan menjadi 192.168.10.143 dengan usable IP-nya dimulai dari 192.168.10.129 sampai dengan 192.168.10.142. Setelah itu ada router core gedung 1 yang jumlah hostnya ada 2. Dikarenakan jumlah hostnya ada 2, sehingga prefix yang kita gunakan adalah 30. Dengan network address-nya dimulai dari 192.168.10.144 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.252. Dengan broadcast address-nya dikarenakan jumlah IP maksimalnya ada 4, maka broadcast address-nya yaitu 192.168.10.147. Sehingga usable IP-nya yaitu dimulai dari 145 sampai 146. Untuk root core gedung 2, jumlah dan prefixnya masih sama dari gedung 1 tadi, dan network address-nya kita mulai dari 148 dengan subnet mask-nya masih sama, dan broadcast address-nya dikarenakan jumlah IP maksimal masih sama, maka untuk broadcast address-nya sampai dengan 151. Untuk usable IP-nya dimulai dari 149 sampai 150. Untuk router core web servernya jumlah dan prefixnya masih sama, dan network address-nya dimulai dari 152, dan subnet mask-nya masih sama, dan broadcast address-nya sampai dengan 155 dengan usable IP-nya 153 sampai dengan 154. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan simulasi. Oke, selanjutnya setelah kita menjelaskan dari materi-materi yang ada, selanjutnya kita di sini akan demo mengenai tugas dari Jarkomdat.
Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai soalnya, di mana sebuah perusahaan terdiri 4 buah divisi, di mana sebuah divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda. Di mana seperti yang kalian lihat, di situ ada 2 gedung dengan warna kuning dan biru. Yang kuning merupakan gedung yang pertama, yang terdiri dari yang warna merah merupakan divisi accounting yang terdiri dari 7 PC host, dan yang oranye merupakan divisi teknikal yang terdiri dari 20 PC host. Selanjutnya, di gedung yang kedua dengan warna biru, di situ ada warna biru tua, ada dengan divisi public relation yang terdiri dari 18 PC host, dan yang warna hijau merupakan divisi marketing yang terdiri dari 32 PC host. Selanjutnya untuk demo connectivity, ping ke masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Yang pertama kita akan coba dulu sesama satu divisi, yaitu accounting. Misalkan kita mulai dari PC 0 ke PC 1. Dan di historinya itu tertulis sukses. Dan selanjutnya kita akan coba lagi sesama gedung tetapi berbeda divisi. Misalkan kita ambil contoh gedung 1 yaitu accounting. Misalkan kita dari PC 1. Setelah itu kita coba ke divisi teknikal ke PC 2. Bisa dicoba lagi. Nah, udah berhasil. Setelah itu kita coba lagi yang pertemuan ketiga, yaitu berbeda gedung. Misalkan kita mulai dari PC 2 ke PC 4 di gedung 2 public relation. Sukses. Setelah itu terakhir kita akan coba dari komputer gedung manapun ke web server. Misalkan kita ambil PC 4 ke web servernya itu. Di situ tertulis berhasil. Dan kata lain, percobaan kita ini yang demo connectivity berhasil. Setelah itu selanjutnya kita akan mencoba demo dan penjelasan MAC address table di switch. Demo MAC address table kita lakukan pada switch 2. Ya, di situ masih terlihat portnya kosong. Kita akan coba mengirimkan data dari PC 2 ke PC 4. Dan kita mengecek MAC address-nya lagi. Dan sudah terdapat 2 MAC address dengan portnya ada port 01 dan port 11. Port 01 yaitu port dari switch ke router, dan port 11 merupakan port dari PC 2. Berikut demikian demo dari MAC address table. Oke, selanjutnya ada demo untuk routing table. Untuk routing table, saya ambil contoh router dari gedung 1. Kita enable dulu dan lihat tabelnya. Nah, di sini sudah terlihat tabel untuk dari routing table-nya. Pertama ada keterangannya dulu, untuk kode-kodenya ada C untuk connected, S untuk static, I untuk IGRP, R untuk RAP, dan lain-lain.
Karena kita menggunakan RIP, jadi nanti keterangannya hanya ada R dan C. Nah, bisa dilihat ini adalah network kita di 192.168.10.0 dan ada 7 subnet di bawahnya. 7 subnet ini ada yang R dan C. R itu dia terhubungnya secara RIP, yang C itu connected atau langsung terhubung. Karena ini gedung 1, jadi yang connected itu ada 3, karena ada 3 port yang terhubung langsung. Yaitu ada subnet router core gedung 1, yaitu yang ini, yang network address-nya 192.168.10.144. Ada yang terhubung ke switch ke accounting, dan technical. Berarti itu yang network address-nya di 128 dan 64. Lalu dia juga terhubung ke subnet ke subnet yang lainnya, yaitu ada 4 lagi secara melalui RIP. Ada yang terhubung ke subnet dari web server dan router core, itu adalah yang 152. Lalu ada juga yang terhubung ke gedung 2, ke subnet router core ke router gedung 2, terhubung ke public relation dan marketing. Itu yang R yang 148, 96, dan yang 0. Sama juga kalau kita cek di yang lain, juga bisa kita cek. Oke, sama juga di yang lain bisa kita cek dan hasilnya bisa keluar di sini. Mungkin sekian untuk demo dari IP routing table. Sekian demo yang dapat kita sampaikan dari Tugas Jarkomdat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 13 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.